Berhenti. Berhenti memukul, berhenti memukul. Guru, berhenti memukul. Tidak bisa menahanmu. Rantai besi kedua. Jika ini terus berlanjut, aku akan bisa memutuskan rantai besi dan membebaskanmu. Tahun lalu ini, kau telah mencapai beberapa keberhasilan kecil. Aku tahu kau telah bekerja sangat keras. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa lagi yang bisa kamu berikan padaku? Baju sirah rantai ini ditempa dari besi dingin berusia 1000 tahun. Ini menyerap esensi matahari dan bulan. Kau harus selalu pakai dekat tubuhmu. Kecuali saat mandi, jangan pernah melepasnya. Guru, Jangan meremehkan baju sirah rantai ini. Setiap menit, beratnya akan bertambah 5 kg. Ketika kau tidak lagi merasakan beratnya, keterampilan ilahimu akan sempurna. Pada saat itu, membantu gurumu akan semudah membalikkan tangan. Langgar. guru, muridmu dengan hormat pamit. Dasar nakal, bawakan lebih banyak anggur untuk gurumu dan baju sirah rantaimu. Jangan pernah biarkan orang lain tahu tentang itu. Aku tidak pernah menyangka, dalam waktu kurang dari setahun, bocah ini benar-benar bisa memutus setengah rantai dengan tangan kosong. Murid ini, aku benar-benar sangat diuntungkan. Siapa yang meletakkan lonceng besar ini di sini? Lonceng Changse. Suara. Siapa yang membunyikan lonceng? Duan Linggar, putri tertua keluarga Duan. Duan Sanye. Apa yang terjadi padaku? Apa yang sedang kamu lakukan? Kau tidak lebih dari sampah. Ayah. Dia mengintipku saat aku mandi. Aku akan mencungkil matanya. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Ini murni rekayasa. Aku hanya lewat kamarmu, dan aku bahkan tidak masuk. Bagaimana mungkin aku mengintipmu mandi? Kamu bicara omong kosong. Jika kamu tidak melihat apa-apa, kenapa kamu berteriak? Sosok itu. Duan Lang. Duan Yu, putra tertua keluarga Duan. Meskipun itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan tetaplah kesalahan. Cepat minta maaf pada kakakmu. Baiklah, itu kesalahanku. Tapi aku bersumpah demi surga aku. Apa aku? Dasar sampah kecil. Karena ibumu bahkan bisa naik ke ranjang pamanmu, maka kamu pasti bisa mengintipku mandi. Mungkinkah di rumah tangga ini, kamu sudah melihat semua wanita? Tercela. Duan Ling'er, jangan memancing masalah. Kau masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Apakah kau lupa bagaimana aku mengajarimu? Ibu, Duan Lang. Apakah kau tahu, Ling'er adalah adikmu? aku tahu. Bagus. Menurut aturan keluarga Duan, kau dan ibumu akan diusir dari keluarga Duan. Hari ini mencungkil matamu, juga belas kasihan keluarga Duan padamu. Tuan kedua, aku mohon. Meskipun Duan Lang bersalah, kau seharusnya tidak mencungkil matanya. Aku mohon. Kau bisa menghukumnya sesukamu. Aku mohon. Seseorang, paman kedua tunggu. Yue. Kau adalah jenius sekali dalam siabat. Meskipun kau dan Duan Lang, keduanya adalah anak kakak sulung. Kalian berdua benar-benar dunia yang berbeda. Kata-kata lebih lanjut, tidak ada gunanya. Hari ini kau tidak bisa melindunginya. Apa kamu dengar itu? Sampah kecil. Di keluarga Duan ini, hidupmu dan ibumu, tidak ada yang peduli. Kamu bahkan tidak semulia seorang pelayan di rumah tangga ini. Hari ini, aku akan mencungkil matamu untuk membuatmu cacat seumur hidupmu. Apa yang kalian tunggu? Lakukan. Tunggu, paman kedua. Jika kau ingin menegakkan aturan keluarga, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Duan Lang yang bersalah duluan, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, ayah akan membawa kabar tentang sekte keabadian besok. Kompetisi besar keabadian selama 1 dekade akan segera dimulai. Sebagai patriark keluarga Duan, ayah secara alami akan mengajukan nama kami bertiga untuk dipertimbangkan. Di antara generasi muda keluarga Duan, hanya kami bertiga yang memenuhi syarat. Aku yakin paman kedua harus mengerti.
Apa artinya masuk ke sekte keabadian? Itu berarti di Rongcheng, kita bisa bersaing dengan keluarga Ma. Bagaimanapun seseorang dari keluarga Ma sudah masuk sekte dalam sekte keabadian. Namun keluarga Duan kita saat ini kekurangan bakat. Jika kita kehilangan kesempatan ini, akan sulit untuk pulih. Paman kedua, kau tak korbankan besar demi kecilkan. Ayah, Kau bilang, si tidak berguna ini bisa masuk sekte keabadian. Itu hanyalah lelukon. Apakah dia bisa masuk sekte keabadian? Mungkin terlalu dini untuk dikatakan. Aku masih meminta paman kedua untuk memberinya kesempatan. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat dunia ini beberapa saat lagi. Setelah penilaian berakhir, jika kau belum masuk sekte keabadian, aku akan tetap mencungkil matamu. Keluar. Ibu. Tuan muda tertua, terima kasih untuk barusan. Telah membela Duen Lang. Terima kasih kakak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin menjaga matamu, itu tergantung padamu besar. Apakah kau bisa melewati penilaian sekte keabadian? Jika kau bisa menjadi murid dalam sekte keabadian, tidak akan ada masalah. Jika tidak, Patriark telah tiba. Ayah, Duan Sengsing Patriark Keluarga Duan. Yue. Besok adalah kompetisi keluarga sekte keabadian. Bersiaplah dengan baik, keluarga Duan. Semuanya terserah padamu. Ayah tenang saja. Selamat datang kembali Patriark. Selamat datang kembali Patriark, kakak sulung. Kakak sulung, apa yang dikatakan sekte keabadian? Kompetisi keluarga ini, apakah sama seperti biasa? Aturan kompetisi keluarga tentu saja tidak berubah. Namun kemarin, sebuah peristiwa besar terjadi di sekte keabadian. Dikatakan bahwa sekte keabadian memiliki artefak ilahi bernama lonceng Changshen. 100 tahun yang lalu, ia menghilang bersama leluhur Changshen. Namun kemarin lonceng Changshen muncul kembali, dan seseorang membunyikannya 3 kali. Dikatakan bahwa bahkan leluhur Changshen saat itu hanya berhasil membunyikannya 2 kali. Dan dia sudah menjadi Patriark sekte nomor 1 di dunia. Kalau begitu Paman, jika orang ini bisa membunyikannya 3 kali, bukankah mereka akan tak terkalahkan? Tepat sekali. Bakat luar biasa macam apa yang bisa membunyikannya 3 kali? Dan tadi malam, aku tidak mendengar suara sedikit pun. Mungkin hanya seseorang seperti ketua sekte keabadian yang bisa mendengarnya. Jika kita bisa menemukan pembunyi lonceng ini, itu akan luar biasa. Maka apalagi Rongcheng, bahkan seluruh Chuanzhou akan memiliki tempat untuk kita. Oh benar, kompetisi keluarga besok. Apakah kalian sudah siap, Ayah, untuk kompetisi seni bela diri ini? Kita mengirim 3 peserta, 3 orang. Paman, selain kakak Yu, ada aku dan Duan Lang itu. Paman tidak mungkin tidak tahu kan? Tidak apa-apa. Duan Lang juga sudah mencapai usia untuk berpartisipasi dalam kompetisi keluarga. Kalian semua pergi dan bersiaplah. Ibu, mengapa kamu begitu cemas? Lang-er, ayo kita pergi dengan cepat. Keluarga ini tidak bisa mentolerir kita. Sebelum kompetisi keluarga dimulai, ayo kita cepat pergi. Ibu, hanya karena aku putra haram keluarga Duan, dan kamu dulunya adalah pelayan Duan Sengsing. Apakah itu berarti kita pantas diintimidasi? Apakah itu berarti kita pantas diremehkan? Ya, dalam hal bakat dan kemampuan, aku tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yu. Latar belakangku tak sebanding dengan Duan Ling Er. Tapi aku tidak percaya bahwa kemuliaan atau kerendahan seseorang saat lahir tidak bisa diubah. Besok adalah kompetisi keluarga sekali dalam 1 dekade. Jika kita pergi sekarang, kita akan melewatkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib kita. Tapi bagaimana jika kau gagal? Jangan khawatir, aku masih membutuhkan mata ini untuk menunjukkan dunia ini padamu dengan benar. Lang-er, Guru anggurnya sudah datang. Cepat. Cepat letakkan anggurnya. Biarkan gurumu menguji kekuatanmu saat ini. Baiklah guru, bagaimana kita akan menguji? Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membantu gurumu memecahkan belenggu ini. Baiklah. Buka. Siapa sangka belenggu ini memenjarakan orang tua ini selama 100 tahun. Selamat guru atas terbebasnya dari belenggu Anda dan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Ayo cepat. Bergabunglah denganku untuk minum. Baiklah. Guru, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Besok adalah kompetisi akbar keluarga sekte keabadian. Aku sudah mendaftar. Sekte keabadian.
Siapa sangka? Setelah semua liku-liku ini, murid orang tua ini masih harus masuk sekte keabadian itu. Baiklah, kau boleh pergi. Terima kasih guru. Ayo mari minum. Saudara Liu, Liu Yuking Patriark Keluarga Liu. sepertinya kompetisi akbar keluarga ini. Dua keluarga kita tidak beruntung lagi. Bukankah itu benar? Chen Long Patriark Keluarga Chen. Belum lagi. Putra Masihai. Sangat berbakat. Bahkan Duan Yu dari keluarga Duan itu. Kudengar dia juga seorang jenius bela diri. Ngomong-ngomong kakak Liu, ada kabar soal si penabuh lonceng. Seperti cari jarum di jerami. Siapapun yang temukan penabuh lonceng ini, pasti akan menjadi keluarga penghuni tetap sekte keabadian. Mereka tidak perlu khawatir seumur hidup mereka. Paman buyut ayah. Setiap keluarga mencari pembunyi lonceng ini. Mungkinkah kompetisi besar keluarga tidak sepenting pembunyi lonceng ini? Tentu saja, mencari si penabuh lonceng adalah bisnis dengan keuntungan besar. Sayang sekali. Si penabuh lonceng. Apakah aku menyebabkan masalah lagi? Jika aku tahu, aku tidak akan membunyikannya. Untungnya tidak ada yang tahu. Patriark Duan, keluarga Duan Anda benar-benar diberkahi dengan banyak keturunan. Masihai Patriark Keluarga Ma. 3 dari mereka datang sekaligus. Kompetisi besar keluarga ini bukanlah pertarungan bergiliran. Memiliki banyak orang tidak selalu berarti sukses. Garis keturunan Patriark Ma makmur, tentu karena kebajikan keluarga. Satu tunas. Majiasul Putra Tertua Keluarga Ma. Sulit untuk menghindari kecelakaan. Pada saat itu, jika garis keturunan terputus itu akan merepotkan. Patriark Duan benar-benar khawatir tanpa perlu. Aku Masihai, dengan hanya satu putra, telah menekan keluarga Duanmu di Rongchang selama beberapa dekade. Semua orang telah menyaksikannya. Jika aku punya beberapa anak lagi, keluarga Duan dari Rongcheng mungkin sudah lenyap. Kau. Oh benar. Ku dengar untuk kompetisi besar keluarga hari ini. Untuk bersaing dalam jumlah, kau bahkan membawa keturunan terkutuk itu yang lahir dari selirmu. Tahu keluarga Duan Anda maju pesat. Jika tidak, orang mungkin berpikir keluarga Duan Anda tidak punya siapa-siapa lagi. Dasar orang tua bermulut kotor. Bukankah kau cuma andalkan sekte keabadian? Ada murid inti dari keluargamu. Ada apa dengan kesombongan itu? Kata-kata lebih lanjut tidak ada gunanya. Selama kompetisi nanti, tinju dan kaki tidak punya mata. Nah, hadiah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Di panggung arena, jangan sampai memukuli siapapun sampai mati. Biarkan mereka tahu, kekuatan keluarga terkemuka Rongcheng bukanlah reputasi yang tidak pantas. Adapun gerombolan orang lemah ini, jatuhkan dorang semua sekali pukul J. Bersihkan lehermu, tunggu mati. Tetua Sekte Keabadian, Immortal Mubai tiba. Immortal Mubai penilai ujian Sekte Keabadian. Salam Immortal Mubai. Salam Immortal Mubai, penilaian sekte keabadian. Sekarang dimulai. Mohon tunjukkan potret leluhur. Potret ini, mengapa terlihat persis seperti guruku? Ini benar-benar keterlaluan. Anak-anak muda ini benar-benar membuat potret orang tua ini. Oh tidak. Kemarin aku membantu guru membuka belenggunya. Kekuatanku belum pulih. Ada apa denganmu? Kompetisi seni bela diri bahkan belum dimulai. Dan kamu sudah berkeringat deras. Yang tak berguna tetap tak berguna. Lingkar, aku yakin anak ini. Bukankah dia anak haram Patriark Duan? Fisiknya sangat lemah. Mungkinkah dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup? Bukan tempatmu untuk mengkritik keluarga Duan. Item pertama, mempersembahkan dupa kepada leluhur. Semua orang ada masa sebatang dupa terbakar J. Naik tangga untuk sembah dupakat leluhurlah. Untuk setiap langkah yang dinaiki, berat badan seseorang berlipat ganda. Semakin tinggi seseorang memanjat, semakin berat bebannya. Semakin tinggi seseorang memanjat, semakin baik skornya. Penilaian dimulai. Maju untuk menerima dupa. Aku akan duluan.
tercatat di langkah keempat. The film was translated and narrated by M Media. Aku duluan. Tunggu. Menurutku akan lebih baik begini. Mari kita semua mulai bersama. Maju berdampingan. Dengan cara ini juga akan memberi Immortal Mubai waktu yang berharga. Bagaimana? Kakak Liu, kompetisi hari ini menjanjikan tontonan yang bagus. Ketiga orang ini seharusnya adalah generasi muda, 3 terkuat Rongchen. Maju untuk menerima dupa. Tunggu. Keluarga Duanku masih punya 1 orang lagi. Lakukan yang terbaik. Kakak sulung, kamu tidak benar-benar berpikir. Dia bisa naik dan sembah dupa leluhur kan? Jika dia ingin menjaga matanya. Aku khawatir itu tidak mungkin. Bisa atau tidak bukan kau yang tentukan. Penilaian dimulai. Tiga kali berat badannya sendiri. Itu setidaknya 150 kg. Dia bisa menerobos dengan lompatan ringan. Tidak disangka, Rongcheng ini benar-benar memiliki bakat tersembunyi. Aku tidak menyangka Ma Jiasu sekuat ini. Aku harap dia hanya memiliki kekuatan mental. Tidak masalah. Kita kalah 1 ronde. Masih ada ronde berikutnya. Kau hanya tahu bahwa keluarga Maku memiliki murid inti di Sekte Keabadian. Kau tidak tahu bahwa tetua inti Sekte Keabadian juga berasal dari keluarga Maku. Aku berlatih rajin bertahun-tahun dalam teknik kultivasi inti Sekte Keabadian. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Tidak berguna. Panjat lebih cepat. Bisa atau tidak? Jangan meremehkan baju sirah rantai ini. Beratnya bertambah lebih dari 5 kg setiap menit. Berat saat ini sudah melebihi batas daya tahanku. Dengan setiap langkah naik tidak hanya berat badan seseorang berlipat ganda, tetapi juga berat baju sirah juga berlipat ganda. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Langkah kelima ini sudah batasnya. Anak ini masih memakai baju sirah rantai. Tidak bisa mendaki lebih jauh lagi. Link RUE. Ma Jiasu langkah ke-9. Saat ini menduduki peringkat pertama. Duan Yu, Duan, Ling langkah 8 sementara di peringkat 2. Duan Lang langkah ke-7, menduduki peringkat ketiga. Seperti yang diduga aku masih terlalu lemah. Mengenakan baju sirah tidak mungkin mencapai langkah ke-9. Posisi ketigamu tidak berbeda dari posisi terakhir. Permisi semuanya, aku menerima konsesimu. Menyerang secara diam-diam di tengah kekacauan. Aku melihat tingkah laku keluarga Mamu. Hanya biasa-biasa saja. Tepat sekali. Juara pertama didapat dengan curang. Apa yang perlu dibanggakan? Peperangan adalah seni penipuan. Di medan perang, prosesnya tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Patriark Duan, para junior ini mungkin tidak memahami prinsip ini, tapi Anda seharusnya pahamkan. Tidak apa-apa. Dalam kompetisi seni bela diri ini, konfrontasi pertarungan sesungguhnya adalah bagian yang paling penting. Item kedua, token pinggang keabadian. Orang tak peduli metode yang dipakai. Yang pertama mendapatkan token pinggang keabadian menang. Bersaing dalam Kinggong, aku duluan. Apa yang kamu lakukan? Kakak Leng Er sepertinya salah paham. Ini bukan hanya kompetisi Kinggong. UR bagus.
Baju sirah ini terlalu berat. Apakah kau menginginkan token pinggang? Atau nyawanya? Pilih sendiri. Jangan pedulikan aku. Keluarga Ma benar-benar tercela. Benar. Ini adalah cara yang benar untuk berduel. Berhenti. Ini semua salahmu. Kalau tidak kakak Yu pasti sudah berhasil. Setelah penilaian keluarga berakhir, aku akan mencungkil matamu sendiri. Aku mengumumkan berakhirnya putaran kedua kompetisi. Pemenangnya adalah Ma Jiasui. Semuanya, 2 putaran kompetisi pertama telah selesai. Pemenangnya adalah Ma Jiasui. Aku rasa tidak perlu ada putaran ketiga kompetisi ini, bukan? Kali ini sekte keabadianku hanya akan merekrut 1 murid inti. Baik dari segi bakat maupun teknik. Ma Jiasui lebih unggul. Aku percaya dalam kompetisi 1 lawan 1 tidak ada murid keluargamu yang bisa melampauinya. Bagaimana kalau begini? Aku setuju. Untuk menghindari membuang-buang waktu semua orang, setiap keluarga Anda dapat memilih murid Anda yang paling menonjol untuk bersaing dengan putraku Ma Jiasul. Tapi aku harus mengingatkan semua orang, tinju dan kaki tidak pandang bulu, dipukuli hingga lumpuh, dibuat tak berguna. Bertahun-tahun kultivasi itu akan sia-sia. Patriarch Chen, apakah Anda bersedia membiarkan putra Anda naik? Patriarch Liu, apakah Anda bersedia membiarkan putra Anda lumpuh seumur hidupnya? Saya akan berada di panggung ini, menunggu sebatang dupa terbakar. Jika ada di antara Anda yang tidak yakin, naiklah. Aku tidak terima. Keluarga Tian. Tian Chuanfang datang untuk belajar. Tian Chuanfang, di antara generasi muda di Rongcheng, seorang seniman bela diri peringkat 10 besar, begitu mudah dikalahkan. Immortal Mubai. Tinju dan kaki tidak pandang bulu. Tendangan itu agak berat. Tolong Abadi Tua berikan beberapa obat untuk penyakit paru-paru, agar dia tidak menjadi penderita TBC seumur hidupnya. Kakak Yu. Kekuatan kita. Semuanya di bawah Ma Jiasul. Apa yang harus kita lakukan? Bajingan tua. Aku sudah lama menoleransimu. Bukankah Anda selalu berada di Rongcheng, mencoba bersaing dengan keluarga mas saya? Siapa yang benar-benar patriark nomor 1 di Rongcheng? Mengapa Anda gentar sekarang? Atau apakah itu putra Anda yang lahir dengan susah payah, tidak berguna, tidak berani melangkah ke arena? Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda memiliki 10 lagi, atau 100, Anda tidak akan pernah mengalahkan putra saya. Anda sombong. The Aku film akan was menghadapimu. translated and narrated Kakak by Yu, pukul M. dia. Kakak Yu. Bocah, apakah Anda menyerah? Aku tidak akan menyerah. Yue. Mudah dikalahkan. Ini adalah milik keluarga Duan Anda. Jenius sekali dalam siabat. Saya ahli dalam menghadapi para jenius. Apakah keluarga Duan Anda memiliki jenius lagi? Duan Shengxin. Setelah pertarungan hari ini, seluruh Rongcheng akan tahu bahwa keluarga Duan Anda oleh keluarga Ma kami dipukuli hingga babak belur. Saya menyarankan Anda mulai sekarang untuk menurunkan plakat keluarga Duan Anda dan menyatakan kesetiaan kepada keluarga Ma kami. Apakah Anda tidak bersedia tidur dengan gadis pelayan? Saya akan mengaturnya untuk Anda.
Apakah 5 cukup? Jika tidak maka 10. Tapi saya khawatir tubuh Anda tidak sanggup menahan beban. Masih hai. Jangan terlalu sombong. Ibu. Duan Lang, apa yang kamu lakukan? Kamu menuju kematianmu. Guru, muridmu melanggar perintahmu hari ini. Aku harus melepas baju zirah ini. Aku harap guru akan memaafkanku. Apa itu? Mungkinkah bocah ini takut mati? Dan ingin bertarung dengan mengenakan zirah? Apakah ini yang legendaris? Baju zirah rantai besi awan. Duan Lang dari keluarga Duan. Mohon pencerahannya. Akhirnya bersedia naik panggung. Ingin memperjuangkan status yang layak untuk ibumu. Diam. Dia masih menahan diri dengan tendangan itu. Murid kau terlalu berbelas kasih. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Nah, lumpuhkan dia. Jangan beri dia kesempatan untuk menarik napas. Saya benar-benar meremehkannya. Anda masih punya beberapa jurus. Tapi dengan keterampilan Anda yang biasa-biasa saja, Anda masih berani mencoba membuktikan diri. Dan mengubah nasib Anda dan ibu Anda. Mimpi saja. Sudah cukup bicaramu. Tidak. Urusan berantakan keluarga Duan Anda. Meski bicara 3 hari 3 malam tak cukup. Ibumu hamil sebelum menikah. Lari ke keluarga Dua untuk merayu Patriark. Dan menemukan Anda seorang ayah murahan. Patriark Duan tidak hanya mendapat tanduk, tetapi juga menjadi ayah bagi anak haram. Di mana keadilan bisa ditemukan? Hanya memikirkannya membuat saya muak. Apakah Anda marah sekarang? Saya akan mengatakan ini hari ini. Hidupmu akan saya ambil. Setelah keluarga Duan tunduk pada keluarga Ma, saya akan mengirim Anda dan ibumu menemui Ajang. Mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Pencapaian seni bela diri Duan Lang. Kapan itu menjadi begitu kuat? Ayah, aku rasa gerakan Duan Lang tidak sederhana. Nah, ambil nyawamu. Patriark keluarga Ma yang bermartabat. Sebenarnya bertengkar dengan seorang junior. Benar-benar kehilangan keterampilan dan martabat. Patriark Duan, bagi Anda dia adalah duri dalam mata Anda, duri dalam daging Anda. Hari ini saya akan membantu Anda menyingkirkannya. Anda harus berterima kasih kepada saya. Minggir. Duan Lang adalah putra saya. Jika Anda ingin menyakitinya, kau harus melewati aku dulu. Baiklah. Hari ini baik tua maupun muda. Aku akan menghadapi mereka semua. Ambillah nyawamu. Sudah berakhir. Pukulan ini mungkin akan merenggut nyawa anak ini. Sudah terlambat. Anak ini sudah ketakutan setengah mati. Anak ini ingin menerima pukulan ini secara langsung. Ini Kukira pukulan ini sangat kuat. Bahkan aku tidak cukup percaya diri. Selanjutnya, pemuda ini luar biasa. Immortal Mubai. Ayan dan anak keluarga Ma bergantian bertarung. Namun mereka bukan tandingan putraku Duan Lang. Menurutku, pertemuan keluarga ini seharusnya sudah berakhir sekarang kan? Aku mengumumkan bahwa penilaian keluarga sekte keabadian ini dengan ini diakhiri. Orang yang akan menjadi murid inti sekte keabadian adalah Tunggu. Ma Boya ketua sekte keabadian. Kakak. Paman Agung. Sebagai kepala penguji dari penilaian ini, aku menyatakan bahwa pemenang utamanya adalah murid keluarga Ma.
The Majiasu. film was translated and narrated by M Media. Mubai oh Mubai. Tahun-tahun terakhir ini, hari-harimu di Sekte Keabadian terlalu nyaman. Kau bahkan sudah melupakan aturan sekte kita. Mohon pencerahannya Tetua Ma. Sekte Keabadian menetapkan bahwa mereka yang identitasnya tidak jelas, asal-usul yang tidak pantas, perilaku yang tidak konsisten, atau tak bedakan keturunan SAR dan tidak diizinkan bergabung dengan Sekte Keabadian. Aku bertanya padamu, anak bernama Duan Lang ini, apa identitasnya? Tetua Ma, Duan Lang secara alami adalah murid keluarga Duanku. Dia adalah putra Duan Shengxing yaitu aku. Semua orang di Rongcheng tahu ini. Ketika kau menikahi Ye Jianan ke dalam keluarga saat itu, dia sudah hamil. Bukti apa yang kau miliki bahwa dia adalah anakmu? Tetua Ma, Duan Lang adalah putra Duan Shengxing dan juga tuan muda SAR dari keluarga Duan. Mengenai ibunya Ye Jianan masuk ke rumah tangga saat hamil, itu sepenuhnya adalah rumor. Baiklah, karena kau rela menanggung aib ini. Dengan begitu senang hati, aku tidak akan banyak bicara lagi. Namun, aturan Sekte Keabadian adalah aturan. Kalau ku bilang dia tak bisa gabung Sekte Keabadian, maka dia tidak bisa. Kamu sudah bicara banyak. Bukankah itu semua hanya untuk melindungi keluarga Mamu? Kami menolak menerima ini. Kau guna jawatan untuk untung sendiri. Kami menolak menerima ini. Tidak bisa diterima. Patriark Duan, kau harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Putraku Duan Lang keluar sebagai pemenang dalam kompetisi keluarga ini, yang disaksikan oleh semua orang. Benar sekali. Aku dengan sungguh-sungguh memohon kepada Immortal Mubai, dan aku meminta guru Sekte Keabadian untuk menegakkan keadilan bagi kami. Kami meminta guru Sekte Keabadian untuk menegakkan keadilan bagi kami. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Diam. Chang Feng Pelindung Agung Sekte Keabadian. Salam Pelindung Agung. Salam Pelindung Agung. Salam Pelindung Agung. Muridmu menyapa guru. Aku tidak menyangka mereka memiliki hubungan seperti itu. Guru, keluarga Duan dari Rongcheng tidak puas dengan hasil kompetisi keluarga ini dan bersikap tidak masuk akal. Apa kau benar-benar berpikir Sekte Keabadianku adalah semacam kuil amal? Posisi salah kata tak benar. Aku tidak menuntut setiap murid Sekte Keabadian berasal dari keluarga terkemuka. Tetapi setidaknya garis keturunan mereka harus murni. Kau yang bahkan tidak tahu siapa ayah kandungmu. Jika kau bergabung dengan Sekte Keabadianku, bukankah itu bikin dunia persilatan tertawa? Duan Shangxin, apa kau mengerti maksudku? Ini pada dasarnya adalah aturan Sekte Keabadian. Tidak ada yang bisa dilakukan. Salahkan saja Duan Shangxin yang dibutakan oleh nafsu. Bukankah begitu? Pelindung Agung, kau tidak perlu bicara lebih banyak. Kompetisi keluarga ini sangat dihargai oleh guru sekte. Nanti beliau yang terhormat pasti akan datang secara langsung. Aku menasihatimu jika kau tahu apa yang baik untukmu, untuk segera pergi. Jika tidak, jika Yang Mulia menjadi tidak senang, dia akan memusnahkan seluruh keluarga Duanmu. Memusnahkan keluarga Duanku. Apakah ini cara Sekte Keabadian? Dengan hak apa kamu? Aku bersikeras menunggu pemimpin sekte datang untuk menanyakan kebenarannya. Atas dasar hak apa? Atas dasar hak bahwa keluarga Duanmu sama tak berarti seperti semut di Sekte Keabadian. Atas dasar hak bahwa guruku adalah kepala penguji kompetisi besar keluarga ini. Atas dasar hak bahwa kamu adalah seseorang tanpa nama dan tanpa kedudukan. Apakah itu cukup? Aku melihat bahwa Sekte Keabadianmu tidak ada yang istimewa. Beraninya kamu berani bicara kasar pada Sekte Keabadian. Mencari mati. Guru. Murid. Guru, bagaimana aku biarkan kau diintimidasi? Orang tak berguna ini. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa berani ikut urusan Sekte Keabadianku? 100 tahun telah berlalu, namun Sekte Keabadianmu sama sekali tidak berubah. Pakaian ini masih sangat tidak menarik. Lancang. Beraninya kamu berbicara kepada pelindung agung kami. Dengan cara seperti itu, apakah kamu ingin mati? Menurut pendapat orang tua ini, kaulah yang ingin mati bukan? Kompetisi akbar ini, orang tua ini menonton dari awal sampai akhir. Jelas muridku, Duan Lang yang meraih juara pertama. Namun kalian memanipulasi hasilnya di balik layar dan memutarbalikkan fakta. Sekte Keabadian ini bagaimana bisa berakhir di tangan kalian, sekelompok orang? Beraninya kamu masih menunjuk-nunjuk di sini. Ketua sekte akan segera tiba. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Ketua sekte omong kosong. Bahkan jika ketua sektemu datang, dia masih harus patuh mendengarkan orang tua ini. Beraninya kamu menghina ketua sekte. Guru, hati-hati. Murid, aku gurumu awalnya berniat bermain dengannya, tapi dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ada baiknya dia menderita sedikit.
Orang tua Iring ada di sini. Hari ini bahkan, jika Raja Langit sendiri datang, juara pertama tetap milik Duan Lan. Pergi. Panggil ketua sektemu ke sini. Bersujud 3 kali kepada orang tua ini. Mungkin orang tua ini akan mengampunimu nanti. Itu pelanggaran besar terhadap muridku. Xian Yue hormat pada Paman Guru. Paman Guru. Bagaimana aku? Tiba-tiba jadi paman bela diri Sekte Keabadian. Salam Paman Guru Agun. Salam Paman Agung bela diri. Guru dan yang lainnya. Biarkan mereka berlutut. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Sudahlah, ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Kalian semua bangkitlah. Terima kasih Paman Guru. Terima kasih Paman Guru Agun. Ketua Ma. Kamu biarkan murid Ma menyusup Sekte Keabadian. Sebarkan rahasia kultivasi Sekte Keabadian diam-diam. Kamu kira masalah ini selesai begitu saja? Kamu pakai ini untuk manipulasi pemilihan murid. Melanggar aturan sekte, tidak menghormati leluhur Dal, memperlakukan sekte sebagai halaman belakang pribadimu. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Murid ini mengakui kesalahan. Bagus. Murid-murid keluarga Ma, mulai sekarang, dilarang berpartisipasi dalam penilaian sekte apapun, dan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sekte Keabadian. Ma Boya, diusir dari sekte. Keluarga Ma akan dikeluarkan dari Rongchen. Ketua sekte, mohon maafkan kami. Kami tahu kami salah. Guru-guru. Chiang Feng, murid ini hadir. Sebagai ketua sekte, kamu juga telah mendedikasikan dirimu tanpa lalat untuk sekte. Dicopot dari posisi pelindung agungmu, merenung kesalahan 10 tahun. Murid ini rela menerima hukuman, tapi mohon berikan murid ini beberapa hari lagi. Lonceng Changsheng dipukul 3 kali beberapa hari lalu. Aku yakin orang ini ada di Rongchen. Aku ingin menemukan orang ini. Menebus kejahatan lewat jasa baik. Jika menemukan yang memukul lonceng Changsheng, itu akan menjadi berkah bagi Sekte Keabadian kita. Jika kita tidak bisa menemukan dia, tidak perlu memaksakannya. Kamu tidak perlu memusingkan masalah ini. Lonceng Changsheng. Di Rongchen ini, selain muridku, apakah ada jenius lain? Leluhur patriark Anda mungkin tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, lonceng Changsheng dipukul sebanyak 3 kali. Jenius seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Leluhur patriark, aku ingin tahu apakah Anda bisa menghitung siapa orang ini. Memukulnya 3 kali. Benar. Dulu, ketua sektemu hanya memukulnya 2 kali bukan? Benar. Dulu guruku membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk pulih. Membayangkan jenius seperti itu memiliki bakat yang bahkan lebih kuat daripada guruku. Jika dia bisa bergabung dengan Sekte Keabadian kita. Lonceng Changsheng yang kalian cari. Apakah itu dekat menara lonceng keluarga Duan? Sekte Keabadian kita secara luas menerima murid, tepatnya untuk menemukan orang yang bisa memukul lonceng Changsheng ini. Kalau begitu kalian tidak perlu mencari lagi. Mungkinkah Paman bela diri tahu siapa yang memukul lonceng Changsheng? Apakah kalian merujuk pada lonceng ini? Tepat sekali. Lonceng Changsheng ini, sejak guru naik, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Ini adalah artefak ilahi dari Sekte Keabadian. Aku beruntung menyaksikannya dalam hidup ini. Apa gunanya melihatnya? Tidakkah kamu dengar? Lonceng Changsheng ini hanya generasi sebelumnya. Ketua Sekte Keabadian yang bisa memukul. Murid yang baik. Mengapa kau tidak naik dan The film mencoba? was translated Lihat and apakah kau bisa narrated memukul by lonceng ini. M-Media. Baiklah, Paman bela diri. Lonceng Changsheng hanya mengandalkan itu. Kekuatan saja mungkin tidak cukup. Jika kultivasi seseorang tidak cukup, mereka juga kena serangan balik energi lonceng Changsheng. ini memang lonceng yang kubunyikan. Itu berdering. Lima kali. Itu benar-benar berdering 5 kali. Ini bakat macam apa ini? Sudah 100 tahun. Mereka yang bisa membunyikannya bahkan sekalipun
Sangat sedikit 1 dari 10.000. Paman Agung bela diri membunyikan lonceng 5 kali. Guru. Itu berbunyi cukup baik. Hari itu, ketika aku melihat lonceng Chang Seng ini, aku kira itu lonceng biasa. Aku membunyikannya beberapa kali santai. Hanya memukulnya beberapa kali dengan santai. Lang sekarang tubuh suci bawaanmu sudah terungkap. Aku tidak tahu apakah bagimu itu hal yang baik atau buruk. Sudah 20 tahun, aku tidak pernah menyangka akan tetap berakhir seperti ini. Duen Lang, aku berharap kau berhasil. Ini benar-benar sia-sia mencari ke sana kemari. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Jadi jenius yang telah kita cari dengan susah payah tidak lain adalah Anda paman bela diri. Kakak, ini sungguh langka. Jadi Lang sungguh jenius langka di bawah langit. Aku tidak pernah menyangka Lang ku akan memiliki bakat seperti itu. Ini sungguh berkah bagi keluarga Duanku. Ketua Sekte, aku tidak pernah menyangka pertemuan kompetisi ini tidak hanya akan memungkinkan kita untuk melihat identitas asli leluhur patriark, tetapi juga tanpa diduga menyaksikan jenius seni bela diri Paman Agung. Benar-benar memuaskan dan layak dipuji. Para pemimpin klan yang terhormat, dalam kompetisi besar keluarga Sekte Keabadian ini, Duan Lang adalah satu-satunya pemenang. Apakah ada keberatan? Tidak. Selamat Ketua Sekte. Baik, maka kami menantikan semua pemimpin klan, murid-murid yang luar biasa, ikut kompetisi besar Sekte Keabadian berikutnya. Paman bela diri, sejujurnya, kompetisi besar ini memiliki makna yang besar. Jika Paman bela diri tidak keberatan, maukah kamu berkultivasi denganku di Sekte Keabadian? Penilaian itu hanyalah untuk membuktikan diriku di dalam keluarga. Mengenai apakah akan pergi ke Sekte Keabadian atau tidak, aku harus menanyakan pendapat ibuku. Xian Yue. Duan Lang adalah murid laki tua ini. Apa yang bisa Sekte Keabadianmu ajarkan padanya? Aku tidak akan berani. Leluhur patriar Anda juga tahu. Sekte Keabadian memiliki ruang rahasia. Misteri yang mendalam dari ruang rahasia ini sulit bagi orang biasa untuk memahami. Selain itu, wilayah utara setengah bulan dari sekarang juga akan menginjakan kaki di wilayah selatan. Konon, untuk mencari santa mereka. Ini jelas sebuah provokasi. Bagaimana bisa santa wilayah utara mereka muncul di wilayah selatanku? Baiklah. Bergabung Sekte Keabadian atau tidak? Muridku, kau putuskan sendiri. Lelaki tua ini akan minum sekarang. Guru. Santa wilayah utara. Kakak, sudahkah Anda pikir matang bagaimana menghadapi keluarga Duan? Paman Agung, katakan saja, keluarga Duan hancurkan keluarga kita. Di Rongchem, kita tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Aku akan membuat mereka membayar harga yang sama. Sekte Keabadian ini mendominasi Rongcheng di wilayah selatan. Wilayah utara mencari santa. Hanyalah Dali. Jika mereka ingin bertarung, kita akan memperkeruh suasana. Saat itu keluarga Duan tidak akan lebih dari ikan di atas talenan untuk disembeli sesuai keinginan kita. Ketua Sekte, seseorang telah membawa kabar tentang Saintas. Lin Chun, Ketua Sekte Langit Misterius Wilayah Utara. Maburia tetua Ma. Aku ingin tahu angin apa yang bertiup di wilayah utara kita beberapa hari terakhir ini untuk membawa makhluk ilahi sepertimu ke sini. Saya datang kali ini dengan berita yang sangat penting. Ini tentang Sekte Keabadian di wilayah selatan dan saintis dari sekte Anda yang terhormat. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Apakah kau akan mengkhianati Sekte Keabadian? Burung baik pilih pohon bersarang. Setia pada guru tercerahkan keputusan bijak. Dan Anda lebih membutuhkan saya sekarang. Jadi saya datang. Bagus. Gadis di foto ini bernama Yi Jianam. Jianam. Kau bilang namanya Yi Jianam sekarang. Dia adalah putriku. Lin Jianam. Ketua Sekte. Jika saya tidak salah,
Anda sudah tahu keberadaannya sejak lama. Tapi sayangnya, tidak ada waktu yang tepat untuk mencarinya. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Kau hanya perlu memberitahuku. Di mana dia sekarang? Keluarga Duan di Rongqiam. Bagus. Bawa aku ke sana segera. Aku akan membawanya kembali secara pribadi. Dia adalah saintis dari sekte langit misteriusku. Aku tidak akan mengizinkan dia menjadi senjata di tangan orang lain. Itu Duan Lan. Duan Lan. Makan malam reuni ini. Paman kedua meminta maaf padamu. Kakak kedua, kami dengan tulus ingin meminta maaf. Tolong jangan marah lagi. Mari kita minum. Ayolah. Dengan secangkir anggur ini, saya juga harus meminta maaf. Selama 20 tahun ini, saya membiarkan Anda dan ibumu menderita ketidakadilan. Aku. Siapa kalian semua? Menerobos masuk ke kediaman keluarga Duanku? Apa niat kalian? Ayah, melihat gerakan dan pakaian mereka. Mereka sepertinya bukan orang dari wilayah selatan kita. Patriark, dia bilang dia mencari seorang saintis. Dan mulai bertarung tanpa sepatah kata pun. Nona muda, siapa Anda? Apakah kami pernah menyinggung Anda? Tianhai sekte langit misterius wilayah utara. Tianhai dari sekte langit misterius wilayah utara. Ning Hongi sekte langit misterius wilayah utara. Ning Hongi dari sekte langit misterius wilayah utara. Sekte langit misterius. Sekte terbesar di wilayah utara. Kami tak punya urusan dengan sekte langit misterius. Cukup bicara. Serahkan saintis wilayah utara. Selamatkan hidup kalian. Saintis wilayah utara. Bagaimana saintis wilayah utara bisa muncul? Muncul di keluarga Duan kami. Saintis wilayah utara apa? Kami tidak mengenalnya. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Duan. Keluar dari keluarga Duan. Ada atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Kami ingin mencari. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kali ini, hanya untuk memberimu pelajaran. The film Lain was kali, translated tidak akan and sesederhana ini. narrated by M. Media. Lancang. Keterampilan amatir. Jangan buang-buang usaha. Kakak sulung. Bahkan Duan Lam pun bukan tandingannya. Wilayah selatan kalian memang lebih lemah. Mengaku sebagai keluarga besar. Tidak lebih dari ini. Tahun-tahun terakhir ini menjadi ditekan oleh wilayah utara kami. Tidaklah tidak adil. Dia masih belum yakin. Bagus. Biarkan saya memberi pelajaran kepada pemula ini. Cukup. Salam ke... Dia lari ke sini untuk menjadi istri pemimpin klan si tidak bergunamu dan tanpa status atau pengakuan yang layak. Katakan padaku, aku marah atau tidak? Ibuku adalah putrimu. Kau tidak pantas memanggilnya ibu. Kau seharusnya bahkan tidak muncul di dunia ini. Apakah kamu dengar itu, Duan Lan? Sekali keturunan terkutuk. Selalu. Keturunan terkutuk. Sudah kubilang diam. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan kakek cucu kita. Jianan. Dia sebenarnya memiliki keterampilan seperti itu. Ayah. Lama tidak bertemu. Bagus. Kukira kau habiskan hidupmu bersembunyi, tidak mau melihatku. Bertahun-tahun telah berlalu. Keahlian seni bela dirimu sama sekali tidak menurun. Seperti yang diharapkan dari putriku.
Ayah, kau benar-benar ketua sekte langit misterius. Masih begitu kejam. Kau hampir membunuh cucumu sendiri, bunuh mereka semua. Aku kejam. Ketika kau kabur dari rumah waktu itu, bukankah kau kejam? Kau diam-diam menikahi si tidak berguna ini, dan punya seorang putra. Bukankah itu kejam? Mereka adalah keluargaku. Dan akan selalu begitu. Aku menasihatimu sekarang. Segera tinggalkan tempat ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dan jangan ganggu hidupku. Saat kau menjadi putriku, kau ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa. Kau tidak bisa menikmati pilihan orang biasa. Karena kau memiliki tubuh The suci film bawaan. was translated and Saintis dari narrated wilayah by utaraku. M Media. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, ikutlah denganku. Aku akan mengampuni nyawa rendahan mereka. Kedua, bunuh mereka, lalu ikutlah denganku. Ayah, apakah ayah tahu mengapa aku meninggalkan wilayah utara waktu itu? Apakah ayah pernah memperlakukanku sebagai putri ayah sendiri? Di mata ayah, aku hanyalah sebuah komoditas. Bukan. Sentes langit misterius apa? Sekte langit, sekte bumi apa? Aku hanya ingin menjadi seorang putri. Tapi bagaimana dengan ayah? Demi keuntungan, ayah menikahkanku dengan hilang. Hanya agar suatu hari nanti, kau bisa menjadi pemimpin sekte langit misterius dan menguasai wilayah utara. Baiklah. Keinginanmu telah terkabul. Aku memberitahumu, aku tidak akan kembali. Aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu lagi. Aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Baiklah. Sudah 20 tahun kita tak bertemu. Tidak perlu bagi kita bertarung dan saling bunuh saat jumpa. Ikutlah denganku. Dalam beberapa tahun lagi, posisi ketua sekte-sekte langit misterius akan menjadi milikmu. Apalagi yang tidak membuatmu puas. Aku bisa memberimu kompensasi apapun. Sudah kubilang aku tidak ingin kembali bersamamu. Orang-orang yang berdiri di sini adalah keluarga sejatiku. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Aku tidak akan kembali. Kecuali kau membunuhku. Kalau begitu jangan salahkan ayah ini karena kejam. Ibu, Putriku. Setiap gerakan dan jurusmu diajarkan olehku. Apa yang membuatmu berpikir bisa melawanku? lepaskan ibuku. Bajingan, kau tidak punya hak untuk bicara. Tunggu. Ketua sekte Lin, semua ini salahku. Dulu saya menyelamatkan Jianan setelah mabuk. Saya memiliki hubungan dengannya. Ini semua salahku. Meskipun saya tidak tahu dia adalah saintis wilayah utara, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, keluarga Duan tidak bersalah. Lang Er tidak bersalah. Jiang Xing, jangan katakan apa-apa lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menyesali pilihanku apapun. Lang Er, Ibu, kau selalu ingin tahu mengapa aku menjalani kehidupan yang begitu sederhana. Karena aku tidak ingin kau menjadi sepertiku. Terikat oleh takdir. Apa wilayah selatan, apa wilayah utara. Apa sekte, semua itu tidak penting. Yang penting adalah bisa hidup sederhana dan damai. Tapi kau sudah dewasa. Kau punya ide-idemu sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Lang Er, kemarilah. Ibu punya sesuatu untukmu. ibu, Lin Chong, Anda bertindak sembrono di wilayah utara, membantai yang tak bersalah. Sekarang di wilayah selatan, Anda masih begitu sombong. Saya Xian Yu, akan menjadi yang pertama tidak setuju. Aku sudah lama ingin merasakan teknik kultivasi ahli terkemuka wilayah selatan. Lebih baik bertemu secara kebetulan daripada diundang. Lang Er, kau mewarisi di dalam tubuhmu, tubuh suci bawaanku. Ibu sebelumnya menghabiskan 20 tahun menyegalnya. Sekarang aku akan segera membukanya untukmu.
Bagus. Aku belum melihat kekuatan tubuh suci bawahan. Cukup bicara. Serang. Tidak perlu ketua sekte bertindak. Ayo pergi. Kekuatan tubuh suci bawaan ini. Benar-benar sekuat ini. Tidak tunggu. Lihat. Tidak menyangkakan. Aku masih punya kartu proof. Paman Guru, pilnya ini. Dapat secara paksa meningkatkan kultivasi, kebal terhadap pedang dan tombak, tidak takut rasa sakit. Jangan menyerang secara langsung. Kekuatan sekte terkemuka wilayah selatan, tidak lebih dari ini. Mengapa tidak menyerah pada wilayah utaraku? Mari kita satukan utara dan selatan, dan menjadi pemimpin aliansi bela diri. Lincoln, selama bertahun-tahun ini saya tahu, Anda bersekutu dengan Ranwo dan sebuah negara. Berusaha melahap dunia persilatan kami. Anda tidak akan berhasil. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu matilah. Tubuh suci bawaan. Ditetapkan oleh surga. Dengan hati yang murni. Mengikuti hukum alam. Bagus. Setelah bertahun-tahun ini, yang buatku pakai kekuatan penuh, kau adalah salah satunya. Maboya, sudah waktunya untuk menyumbangkan kekuatanmu. Tidak menyangka ini kan? Aku telah menembus batasan manusia, mengolah bentuk manusia dan ular, dan akhirnya mendapatkan kekuatan ular berkepala 8. Ibu. Aku baik-baik saja. Ayah, bagaimana seharusnya mayat-mayat ini ditangani? Jianan, ketua sekte langit misterius. Bagaimanapun dia adalah ayahmu. Lihat, Aku hanyalah putri angkatnya. Sejak dia membuatku menikah hilang. Ikatan ayah putri kami terputus. Bakar mereka. Ayo pergi. Kita pulang. Paman Guru. Saya harap Anda bisa mengambil alih sebagai ketua sekte keabadian. Pimpin para murid. Satukan dunia persilatan utara dan selatan. Ketua Sekte Keabadian. Aku tidak bisa mengambil peran itu. Sampai sekarang, Sekte Langit Misterius dan sisa-sisa keluarga Ma, semuanya telah menerima hukuman yang setimpal. Sekarang, aku ingin tinggal dengan damai di sisi ibuku. Kakak kedua. Jika kamu tidak setuju dengannya, dia mungkin akan terus berlutut selamanya. Benar sekali. Melihat ke seluruh dunia persilatan, hanya kau yang bisa menyatukan dunia persilatan utara-selatan. Terlebih lagi, kau memiliki tubuh suci bawaan. Lang Er, selama bertahun-tahun, kau dan ibumu telah mengikutiku dan menderita kesusahan. Aku berjanji padamu, mulai sekarang aku akan baik pada ibumu. Dunia ini begitu luas. Kau harus pergi keluar dan melihatnya. Langgar juga sudah dewasa. Biarkan dia mengikuti keputusannya sendiri. Lang Er, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Paman kedua mendukungmu. Lakukan. 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 Saat ini, pengalamanku masih dangkal. Biarkan aku pergi ke Sekte Keabadian, berkultivasi selama 8-10 tahun. Lalu, kita bisa membahas masalah menjadi ketua sekte. Paman bela diri. Kau setuju untuk tinggal di sekte keabadian dan berkultivasi. Selamat Paman bela diri, karena bisa bertahan di sekte panjang umur.